YouTuber A bilang aku perlu beli ini, YouTuber B bilang aku perlu beli ini untuk biar nggak ada jerawat. YouTube A, YouTube C bilang aku nggak perlu beli itu, tapi aku bisa pakai lemon dan gula pasir. Halo semuanya, balik lagi sama aku Yoni. Jadi mungkin sekarang kalian bisa dengar suara ribet banget di luar karena aku sekarang tinggal di lantai 3, jadi kedengeran semua suaranya. Anyways, welcome back. Jadi sekarang aku mau cerita tentang gimana aku jadi lebih minimalis. Selama 2015 aku udah dikit banget belanja. Aku baju-baju yang aku punya kebanyakan dari tahun 2018. Dan hari terakhir aku belanja itu kayaknya aku inget pas Christmas gift, pas Christmas karena aku butuh beli kado untuk pacar aku sama orang tuanya, dan itu juga karena Christmas pakai aku belanja. Tapi setelah itu kayak aku nggak terlalu banyak belanja kecuali thrift, dan itu juga jarang banget, ada mungkin 3 atau 4 kali itu juga karena aku bikin video itu. Jadi ya aku ngerasa kayak aku kehabisan konten karena aku nggak pernah belanja sama sekali. Jadi aku cerita apa aku nggak tahu. Jadi sekarang aku mutusin buat cerita barang apa aja yang aku berhenti belanja. Kayak ini hal-hal kayak barang-barang yang aku berhenti beli, dan jadi lebih mikir kalau keluar duit, nggak kayak dulu ya. Jadi kalau kalian mau tahu apa aja barang yang aku berhenti beli, let's jump right into the video. Barang pertama yang aku berhenti beli adalah parfum. Iya, aku di Kanada itu nggak terlalu banyak berkeringat, jadi aku nggak terlalu butuh parfum. Tapi aku ngerasa kadang bagian ketiak aku kayak agak bau, jadi aku suka pakai deodoran. Aku berhenti beli parfum kan berarti aku nggak punya, aku punya 2. Itu juga aku belinya tahun 2017-2016, dan itu bertahan sampai lama. Dan aku juga tahu kalian pada yang sering belanja parfum juga kebanyakan beli bukan karena butuh habis, tapi karena emang pengen koleksi. Jadi setiap aku pengen coba parfum baru, biasanya kalau aku ke Sephora, biasanya dia punya sampel. Biasanya aku tanya, ini kamu ada sampel? Saya ciumin bau-bau di toko, kalau ada yang baunya enak aku biasanya minta sampelnya. Dan kalau aku pakai itu sampai habis dan aku ngerasa kayak aku butuh itu beberapa hari kemudian baru aku beli, tapi setelah itu biasanya aku lupa. Jadi aku berhenti belanja kopi. Belanja kopi maksud aku tuh kayak beli di Starbucks, beli di McDonald's, beli di Tim Hortons setiap hari. Aku orangnya suka minum kopi setiap hari karena kalau nggak gitu aku nggak bisa kerja setiap pagi. Jadi aku putusin buat beli Kopiko saset, itu ada di TNT atau di Chinatown, dan aku biasa seduh itu sebelum kerja. Itu juga lebih cepet, setelah aku ngerasa ternyata lebih cepet daripada aku nunggu di kasir ngantri di McDonald's. Jadi biasanya aku setiap pagi nyeduh itu beberapa menit sebelum berangkat kerja, terus aku minum itu di tempat kerja. Itu juga 1 pack 30 isinya, dan itu bisa untuk sebulan, dan harga cuma $7. Sedangkan kalau aku beli satu persatu itu harganya kayak $2,5. Aku tahu itu nggak mahal, tapi kalau dikalkulasi sampai sebulan itu bisa hemat berapa dolar selama setahun. Jadi aku mutusin buat untuk bikin kopi di rumah. Selain kopi, aku juga nggak pernah beli air. Biasanya aku selalu bawa botol, dan dimana di suatu tempat selalu ada tempat keran untuk ambil air. Biasanya aku bawa botol dan aku taruh air dan aku minum itu. Dan ya, aku nggak pernah beli air di rumah juga. Biasanya aku beli filter kayak gini. Ini bisa alkaline, jadi airnya yang kamu minum itu langsung jadi alkaline katanya. Tapi emang rasanya emang agak beda. Dan ini aku beli dari Amazon, kalau nggak salah harganya $550, dan filternya nggak tahu berapa. Dan ya bisa bertahan sampai 60 hari, jadi aman untuk dipakai selama 60 hari. Dan itu juga ada kayak tanggalnya gitu, jadi setelah kamu ganti filternya bisa dipencet, jadi dia bisa kasih tahu kamu kapan harus diganti. Aku berhenti belanja di McDonald's, bukan berhenti, kayak lebih kayak dulu kan kayak agak sering karena
setiap pulang kerja selalu ada McDonald di depan apartemen. Bulan lalu aku nggak pernah belanja McDonald, mungkin setiap kayak berapa bulan baru aku beli karena aku nggak terlalu suka fast food. Dan aku pernah kerja di fast food dulu kayak masih di college, dan aku tahu itu nggak bersih. Jadinya sekarang aku kalau lagi nggak mager-mager, kalau lagi mager parah baru aku beli di McDonald. Kalau aku mager parah juga biasanya aku makan Indomie. Aku berhenti beli alkohol, aku udah jarang banget minum, dan aku juga dari awal emang nggak terlalu suka minum. Dan aku kalau minum alkohol misalnya kayak wine itu juga kalau misalnya ada ketemu teman atau gimana, tapi aku nggak terlalu suka kayak weekend party gitu-gitu. Tapi sampai sekarang aku kayak udah capek kerja, jadi pas weekend biasanya aku tidur siang atau malam-malam aku biasanya main The Sims. Aku lupa kapan aku terakhir beli alkohol. Ya, nggak ingat, kayak udah setahun lebih aku nggak pernah belanja alkohol. Aku juga berhenti belanja t-shirt yang ada logonya, kayak misalnya Stussy apa lagi, pokoknya nggak ada logo-logonya itu, atau misalnya kayak ada logo Coca-Cola kayak gitu-gitu. Aku nggak tahu kenapa dulu awal-awal aku ngerasa kayak itu cute, sampai sekarang masa kayak itu kayak termasuk advertising, free advertising. Kayak aku nggak mau aku pakai baju terus aku bawa brand orang itu dan aku promosiin ke orang-orang tanpa dibayar. Baju Coca-Cola, kayak baju Cheetos itu kayak aku nggak ngerti, gak heran kenapa Forever 21 di Kanada tutup karena desainnya fucked up. Sekarang lebih sering beli t-shirt, plain t-shirt, putih, hitam, pokoknya yang nggak ada motifnya kayak gini, karena aku bisa pakai berkali-kali. Dan itu juga misalnya kalau berangkat kerja aku bisa pakai ini, kalau hangout aku bisa pakai ini, dan juga bawahannya juga nggak terlalu pusing karena misalnya kalau ada motifnya, jadi kita agak mikir ini bawahnya apa ya, nggak match, oke, ngabisin banyak waktu untuk get ready, karena aku udah tahu aku banyak banget ngabisin waktu untuk milih baju. Jadi aku mau berusaha untuk mempermudah aku nyoba dan pilih baju apa yang aku mau pakai keluar. Jadi misalnya kalau pakai baju warna kayak gini kan ini gampang, tinggal dipakai celana hitam, celana putih, atau pakai coat. Ada banyak outfit yang bisa kalian bikin hanya dengan satu plain top. Aku berhenti beli kutex yang di kuku. Ini kemarin aku pakai kutex karena aku bosen di self quarantine, dan ini udah ugly banget. Ini juga aku dapatnya dari roommate aku karena aku nggak punya sama sekali. Dan ya setelah aku pakai kutex ini, apakah aku mikir bakalan beli kutex lagi? Enggak. Aku berhenti beli makeup, maksud aku itu aku berhenti beli kayak Double, aku berhenti beli eyeshadow, aku berhenti beli blush kalau aku masih punya blush, aku juga berhenti beli highlight kalau aku udah punya highlight, aku juga berhenti beli lipstick kalau aku udah punya lipstick. Dan walaupun kalau aku beli makeup, kayak tahun lalu aku cuma belanja ke Sephora 3 kali. Aku lihat di membership aku di Sephora, dan aku lihat berapa kali aku belanja, itu cuma 3 kali. Itu juga aku beli hal yang sama, aku beli moisturizer, dan aku beli dan aku beli foundation karena aku perlu kerja. Dan foundation yang aku beli pas bulan Desember kemarin itu masih ada sampai sekarang karena aku berhenti pakai makeup sejak bulan Januari. Punya aku selalu dikirimin gift. Aku suka dikirimin barang sama Laneige atau brand-brand lain, dan aku nggak terlalu belanja, aku nggak terlalu sering belanja barang itu karena setiap bulannya syukurnya aku dikirimin sama mereka. Ya kebanyakan yang ada di Instagram aku itu tuh emang aku suka dan aku pakai setiap hari sampai habis. Dan aku juga bilang ke mereka kalau aku pengen kerja lagi sama mereka, jadinya setiap beberapa bulan kemudian mereka selalu kirim. Kalau ada brand yang kirim aku dan aku dibayar, kenapa enggak? Jadi ya win-win, aku suka barangnya, aku dapat barangnya, aku gak perlu beli skincare, aku juga dibayar. Jarang banget beli masker karena dulu kayak aku perlu beli masker ini, aku beli masker itu. YouTuber A bilang aku perlu beli ini, YouTuber B bilang aku perlu beli ini untuk biar nggak ada jerawat. YouTube C bilang aku nggak perlu beli itu tapi aku bisa pakai lemon dan gula pasir. No, walaupun kamu orangnya hemat dan pengen minimalis,
nggak semua hal yang natural itu bagus. Kayak lemon, lemon ada vitamin C, tapi lemon juga acidic atau terlalu asam, dan itu nggak terlalu bagus untuk kulit. Dan misalnya kalau ada skincare misalnya kayak gini yang bilang ada vitamin C, yang ada bilang vitamin apa pokoknya yang kalian pikir ada di lemon, mereka juga pakai takarannya nggak sebanyak kalau kamu scrub the whole lemon on your face. It's just so bad. Jadi kalau kalian punya kulit yang sensitif atau berjerawat, kalau ada orang yang bilang ada lemon atau ada madu atau gula pasir scrub di mukamu, gula pasir itu butirannya besar-besar, jadi jangan berani-berani untuk scrub di muka, karena itu juga bikin muka kamu nangis, kayak kulit kamu tuh kayak ke scratch gitu loh. Yang natural semuanya bukan berarti bagus. Aku orangnya dari awal, dari kecil aku selalu baca buku majalah bobo-nya apa aja, selalu aku selalu mastiin aku untuk selalu baca buku, karena kalau aku nggak baca buku aku bakalan di sana-sana doang. Tapi aku tahu zaman dulu sama zaman sekarang beda, jadi ilmu nggak cuma ada di buku doang. Tapi sampai sekarang aku ngerasa kayak attention spanku nggak sebagus itu kayak aku baca buku dulu. Jadi kayak aku nyoba baca buku dikit, tapi lama-kelamaan kayak aku udah kayak distracted, dan aku ngerasa kayak aku nggak ada waktu banyak untuk baca buku. Dan walaupun aku ada waktu untuk baca buku juga nggak habisin waktu untuk baca buku. Jadi makanya aku ngerasa kayak kayak aku memang nggak bisa baca buku. Aku nggak bisa baca buku deh, jadi tapi aku tahu ada cara lain menuju Roma. Kayak aku tahu ada cara lain untuk bisa tetap aware dengan keadaan sekitar tanpa baca buku. Jadi ada namanya audiobooks. Jadi misalnya kalau kamu emang nggak sama kayak aku yang nggak terlalu suka baca buku atau nggak ada waktu untuk baca buku, jadi mending kayak download audiobooks, dan nanti kalian bisa dengerin buku itu dibacain jadi kayak podcast. Karena kita nggak bisa nyamain kayak misalnya orang A suka baca buku, bukan berarti kamu jadi bego karena nggak bisa baca buku. Ada banyak cara lain untuk tahu informasi dan belajar. Dan aku suka dengar audiobook, apalagi kalau misalnya aku berangkat kerja itu selalu kayak ngabisin kayak 1 jam, dan aku dengerin di bus. Dan aku selain audiobook juga suka denger podcast. Aku nggak terlalu suka denger podcast Indonesia, menurut aku nggak tahu kenapa. Mungkin beberapa kayak Raditya Dika aku suka. Walaupun juga podcast luar negeri ada banyak orang yang nggak terlalu suka. Jadi mungkin kayak cocok-cocokan gitu, ngerti nggak sih? Kayak orang ngomongin podcast itu kayak punya temen, kayak dengerin podcast tuh kayak dengerin teman cerita. Kalau mendadak annoying aku kayak jadi males gitu. Aku nggak tahu. But anyways, jadi kalau kalian orang yang gak terlalu suka baca buku, download audiobooks atau dengar podcast. Cheap shoes. What I mean by cheap shoes bukan berarti aku beli Gucci atau aku beli barang-barang mahal kayak Yeezy, enggak. Aku juga enggak beli barang-barang itu karena tahu itu semuanya marketing tactic. Aku enggak beli barang sepatu murah, maksud aku bukan beli sepatu di H&M, sepatu di Aldo, beli sepatu di pokoknya tempat-tempat yang dua kali dipakai udah langsung tear up. Apalagi misalnya aku di Toronto, aku banyak jalan, banyak snow, jadi kalau aku pakai sepatu murah itu cepet banget hancurnya. Jadi aku mutusin untuk beli kayak sepatu di Doc Martens karena itu tahan lama dan bisa berbagai macam season. Beli sepatu di pasti tuh aku beli sepatu ini juga nggak terlalu mahal, aku belinya di Winners, itu juga kayak nggak tahu brandnya apa, tapi sampai sekarang udah 2 tahun atau 3 tahun aku pakai itu masih bisa dipakai. Sedangkan aku pakai dari Aldo atau di H&M itu sama sekali, selain itu bertahan cuma sampai beberapa bulan, kaki aku sakit dan suffering, jadi mending aku pakai sepatu yang sekali bertahan bertahun-tahun. Jadi itu adalah beberapa hal yang aku berhenti beli. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih minimalis, mungkin bisa diperhentikan beli satu persatu. Kalian gak harus kayak langsung ekstrim tidur dengan
beralaskan kasur dan cuma beli 3 baju, cuma punya 3 baju. Nggak harus kayak gitu doang. Kalian mungkin bisa berhenti belanja dari sekarang dan pakai apa aja yang kalian punya. Atau ya mungkin minggu depan aku bakalan bikin baju-baju apa yang kalian penting ada di closet atau di lemari, supaya kalian nggak belanja banyak dan bisa gampang mix and match. So yeah. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa follow aku di Instagram Yoni@awati, dan jangan lupa listen to my podcast. It's The Church All. So yeah, see you guys next video. Bye.